Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini adalah pertemuan awal kita ya untuk materi digital marketing. Sebagai tahap awal, Bapak akan menjelaskan tentang pengantar digital marketing. Yang pertama kita akan melihat seperti apa pendefinisian dari digital marketing itu. Salah satu definisinya adalah bagaimana memasarkan dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dapat menampilkan sebuah gambar, video, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya untuk memahami digital marketing ini sebenarnya agak mudah. Kita melihat saja dari dua kata yang mungkin kita bisa mendefinisikan. Yang pertama dari kata digital, kemudian yang kedua adalah dari kata marketing. Ya, tentunya kita pahami apa yang dikatakan digital. Kalau dia digital berarti sudah pasti berbasis IT atau teknologi. Kalau dia digital berarti ada alat. Dan kalau dia teknologi berarti juga ada alat yang digunakan. Perangkat. Ada hardware, ada software. Ya, itu perangkat yang digunakan untuk proses digitalnya. Sedangkan kalau dia marketing berarti adalah proses untuk melakukan pemasaran, memasarkan barang. Nah, tentunya yang masuk kategori di mata kuliah ini adalah digital marketing berarti proses untuk memasarkan barang secara teknologi, secara IT, bukan secara konvensional face to face yang selama ini kita lakukan. Ya, kita berkunjung ke rumahnya orang, bertemu secara langsung dengan orang secara face to face, ataukah secara rame-rame untuk menyampaikan itu. Bukan itu. Itu namanya sistem konvensional. Olehnya itulah mulai dari kalau tidak salah itu tahun 2018 sampai hari ini dan seterusnya ya, digital marketing itu sudah mulai memasuki konsep pemasaran yang bisa dikategorikan sebagai high level konsep pemasaran yang saat ini menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah cara yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah nilai atau profit yang besar. Tentunya kalau ada seorang pebisnis tidak melakukan itu, ya sudah pasti dia akan jalan di tempat. Ya, saat ini orang sudah pada menggunakan teknologi, sudah semua berbasis IT. Siapa sih hari ini yang tidak memiliki handphone? Ya kan? Dengan berbasis Android yang bisa diakses. Nah, itu kan salah satu alat yang akan digunakan untuk mengimplementasikan, untuk memasarkan kita punya produk. Makanya dalam pendefinisiannya di sini adalah proses untuk memasarkan dengan cara memanfaatkan media elektronik ini yang saya sampaikan tadi. Yang dapat menampilkan gambar, ada gambarnya, ada harganya, ada diskonnya, ada keterangannya, ada sistem pembayaran, dan sebagainya. Sehingga mudah untuk dipahami oleh konsumen. Konsumen semua melakukan itu di dalam handphone, di dalam komputer, di dalam iPad, di dalam laptop yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan perusahaannya kita tanpa berdiri, tanpa berjalan, tanpa menemui di mana sih ini perusahaannya, saya mau berkunjung ke sana. Tidak perlu. Barang akan secara otomatis akan datang pada saat Anda sudah melakukan proses interaksi. Dalam hal ini adalah proses pembelian. Karena memang di dalam aplikasi, dalam digital business marketing ini itu memang sudah disiapkan beberapa platform, beberapa bagian-bagian yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Apa sih kita
mensurvei, sudah melihat dan membandingkan beberapa aplikasi yang ada, kemudian ini loh yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu sudah disurvei seorang programmer, sehingga ya saya pikir sangat memudahkan untuk berinteraksi di dalam aplikasi itu. Nah, yang lain pengertiannya menurut Marketo, digital marketing adalah sebuah strategi tingkat tinggi, kita katakan tadi, high level marketing berbentuk promosi atau advertising periklanan yang disebarkan melalui pencairan mesin. Nah, ini sudah software kan. Kalau kita berkaitan melalui mesin pencarian, berarti mau Bing, mau Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain, segala jenis model pencarian yang sudah disiapkan oleh teknologi. Website kita bikin seperti yang saya sampaikan tadi, media sosial, email, aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oh, sudah banyak sekali yang ini. Tapi kan nanti adik-adik akan mencoba untuk merancang. Karena kan kita orang IT ini adalah bukan sebagai user sebenarnya. Kita ini adalah perancang, bukan sebagai pengguna. Berarti sudah pasti nanti Bapak akan memberikan 1 buah tugas, 2 buah tugas yang adik-adik akan merancang sebuah situs, sebuah website, sebuah aplikasi yang berhubungan dengan digital marketing. Setelah mempelajari dan Bapak akan menjelaskan teorinya seperti apa. Yang lain, berdasarkan versi Smart Insight, digital marketing adalah kesempatan menjangkau konsumen melalui perangkat. Itu kita bisa menjangkau konsumen melalui perangkat, berarti alat, ada perantara yang digunakan. Perantara inilah yang dikatakan handphone, alatnya, laptop, ada aplikasi. Nah, itu yang menjadi perangkat. Kalau dulu, kalau misalnya kita mau bertemu secara langsung konsumennya, menjadi perangkatnya itu adalah motor, kendaraan. Karena saya kan mau berkunjung ke tempat Anda, mau berkunjung ke rumah teman untuk memasarkan, berarti saya harus menggunakan alat untuk sampai ke sana. Entah saya naik PT kah, atau mungkin saya naik naik mobil, naik motor gitu. Tapi perangkat ini hari ini kita sudah menggunakan itu tanpa berdiri melalui berjalan. Kita duduk saja itu sudah bisa kita lakukan. Ada platform media. Nah, di dalamnya kan ada sebuah data, ada teknologi digital. Sementara HubSpot juga yang lain menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa semua upaya pemasaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik atau internet. Nah, di sini memanfaatkan perangkat elektronik. Semua konsep pemasaran hari ini dilakukan. Iya, sebenarnya sih kalau kita mau berbicara tentang IT dan non IT, maksud saya adalah ya memang masih banyak orang yang tidak menggunakan itu. Tetapi kan mereka akan melihat bagaimana perkembangan, apalagi kalau perusahaan besar ya sudah pasti tidak ada lagi. Coba sebutkan ke saya bisa sebutkan perusahaan apa yang tidak menggunakan digital marketing. Nah, sedangkan bisnis biasa saja, misalkan si A atau Anda mungkin punya bisnis, pasti Anda sudah pakai digital marketing. Minimal adalah kita bisa berkomunikasi melalui media sosial, itu kan sudah digital marketing. Nah, kalau perusahaan besar tidak mau menggunakan itu, tidak bisa lah. Tidak bisa. Memang tahap-tahapnya ada. Contohnya apa? Kalau saya sudah menggunakan handphone, saya tidak pakai aplikasi lain, tapi saya berinteraksi dengan menggunakan handphone, saya menghubungi konsumen saya, itu kan sudah digital marketing. Makanya saya bilang ada fase-fasenya. Kalau kita betul-betul menggunakan digital marketing secara keseluruhan adalah kita melakukan mulai dari proses pemesanan barang, packing, mengantar, dan sebagainya tanpa berdiri dari tempat. Itulah konsep yang sesungguhnya yang dikatakan digital marketing, atau konsep, atau biasa dikatakan e-commerce. Jadi kita sudah masuk ke proses penjualannya ya. Karena kan ada sedikit perbedaan di sini antara digital marketing dengan e-commerce-nya. Kalau di digital marketingnya adalah kita mulai dulu memasarkan ya, belum melakukan penjualan ini, tapi arahnya akan menjual.
Makanya ada teori tentang bisnis atau e-commerce. Itu yang lebih komplit lagi. Kita di sini digital marketing adalah bagaimana memperkenalkan produk melalui teknologi. Itu. Dan memang tujuan kita adalah menjual. Iya kan? Itu. Jadi tanpa berdiri, pokoknya kita duduk saja, kemudian barang sampai konsumen menikmati, kita punya produk, merasa puas, itu kan konsep dari digital marketing yang sesungguhnya. Makanya saya katakan tadi ada fase-fasenya, karena ada konsepnya orang hanya melakukan sebatas komunikasi melalui handphone, selesai. Ya boleh juga dikatakan sebagai digital marketing, tapi belum sepenuhnya. Kenapa? Karena sistem penjualan yang dilakukan memang melalui handphone untuk bertransaksi, tapi mengambil barang masih ketemu dengan konsumen. Padahal sesungguhnya yang dikatakan sampai digital marketing sampai pada konsep e-commerce-nya adalah saya sebagai penjual tak perlu ketemu dengan konsumen. Ada tahap-tahap lain lah yang melakukan itu. Itu. Kalau sebagai pengantar itu. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara tentang kelebihan digital marketing dibandingkan dengan strategi pemasaran biasa. Ya, tentunya memang kita lebih hebat biaya. Kenapa? Karena sudah kita bikin aplikasi, kemudian semua kita upload, semua kita punya produk, ada diskonnya, ada kita menawarkan dan komunikasi dengan konsumen, ya. Bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem packingnya, bagaimana sistem pengirimannya sampai ke tangan konsumen, semua kan dilakukan itu di dalam aplikasi tanpa berdiri dari tempat duduk. Ini kan hemat. Memang kita butuh untuk biaya, misalnya kita membeli aplikasinya, memang butuh biaya, tapi kan lebih hemat menggunakan itu ketimbang dengan sistem konvensional. Kenapa? Lebih banyak biaya yang kita keluarkan ketika menggunakan sistem konvensional yang ada. Kan kita sampai ke bawa mobil untuk menjemput barangnya, kemudian kita taruh di rumah, kita pakai simpan di toko, kemudian kita pasarkan. Ini kan lebih ke konsep digital marketing itu adalah hanya sebatas menyimpan barang saja. Saya taruh saja di mana, di rumah Anda, di gudang, taruh di lantai 2, taruh saya di sini, masalah. Tidak perlu Anda pasarkan itu. Yang Anda pasarkan adalah capture, one, two, kita punya produk. Upload ke dalam aplikasi, selesai. Jadi orang tidak perlu datang ke kita untuk melihat, di mana ki barang tak. Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi dia tidak perlu melihat di mana tempatnya barang kita. Semua sudah ada secara strategis tersusun dengan baik di dalam aplikasi. Tidak perlu banyak STM penjualan. Tak perlu. Ya, saya sedikit mau ucapkan, saya juga punya bisnis kecil-kecilan di rumah ya. Jadi penjualnya itu hanya saya dan istri saja. Terus siapa yang ngantar? Ya orang datang ambil barangnya. Saya memang punya produk itu, saya tidak terlalu bekerja berat, ya. Kemudian barang saya sudah bisa sampai ke konsumen. Memang saya tidak punya jasa kurir, kecuali misalkan mungkin saya mau ke kampus, tiba-tiba konsumen saya lewati depan rumahnya, ya saya bawakan saja, baru kasih singgah, selesai. Ya. Sudah dia pakai, karena produk saya ini adalah hanya meminjam, ya. Jadi ini berupa jasa. Jadi dia pakai 2-3 hari, bayar, kemudian setelah itu saya ambil kembali, ya. Gitu. Jadi saya itu mungkin ya, karena kesibukan saya dengan istri juga, jadi saya tidak memilih sebuah bisnis yang saya harus geluti 1x24 jam untuk bekerja dan seterusnya. Enggak. Karena kalau seperti itu ya saya tidak bisa jalan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saya pilih barangnya tidak basi, ya. Yang kedua, prosesnya cepat. Gitu. Jadi dalam jangka waktu yang lama, tersimpan dalam jangka waktu yang lama, tidak basi. Nah, orang butuh saya kasih, selesai. Cuma yang saya perlu siapkan adalah biaya maintenance-nya saja ya. Kalau ada kerusakan ya, diperbaiki, hanya itu saja. Tapi tidak pernah basi produk saya, dan insya Allah akan bertahan lama sesuai dengan nanti saya upgrade sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari konsumen saya, ya. Karena kan konsumen itu membeli juga berdasarkan pada era. Kalau eranya saya jual A,
Tidak butuh lagi era A, saya butuh era B. Berarti saya harus mengganti produk dengan atau mengupgrade produk saya ke era B. Misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu banyak SDM. Saya sudah dengan produk saya banyak, kemudian SDM saya cuma 2 saya dan istri. Dia orang yang ngantar tidak ada. Orang datang ke saya untuk ngambil, mengembalikan juga seperti itu. 3, tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan. Iya, tadi saya sudah jelaskan kita tidak perlu datangi mereka satu persatu. Ini apa namanya? Ini produk saya, ya. Tolong Bapak baca baik-baik. Nah, semua kita tinggal men-share, semua kita punya link, ya. Orang tinggal klik-klik bisa melihat, duduk lagi santai, ya. Dia bisa lihat di handphone, dia bisa di laptop. Itu luar biasa. Bayangkan dikali berapa ribu orang yang kita share. Apalagi kalau kita sudah menggunakan media sosial, sebentar saya akan jelaskan itu. Proses branding produk lebih mudah. Iya, karena kita branding memasarkan kita punya produk itu di mana saja, tidak ada batasan. Anda punya produk, Anda punya situs, tidak boleh masuk di negara saya, tidak boleh masuk di daerah saya, udah bisa. Skala nasional Indonesia saya bisa lakukan, bahkan secara luar negeri memang ada aturan yang kalau kita sudah mau istilahnya kalau sekedar memasarkan tidak masalah. Tapi kalau kita sudah sampai untuk mengirim produk kan lain lagi masalahnya. Karena kan ada biaya-biaya, ada pajak dan lain-lain. Itu dipelajari namanya konsep bisnis internasional. Tetap ada aturannya. Karena kan produk kita masuk ke negaranya orang, itu kan ada aturan. Aturannya adalah kita harus mengikuti aturan yang mereka buat. Otomatis kita perlu biaya juga. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita sudah sampai go internasional, wah itu sudah luar biasa sekali. Dan saya pikir banyak sekali juga produk-produk yang Indonesia punya yang sudah dipasarkan di beberapa negara. Begitu pula negara lain juga masuk ke negaranya kita, ya luar biasa banyak sekali produk-produk. Itu lain konsepnya. Maksud saya di sini adalah kalau sebatas orang mau membaca, orang mau melihat, dan kemudian orang mau menelaah kita punya model bisnis seperti apa, produk seperti apa, kan bisa-bisa saja. Saya mengupload melalui, misalkan saya mengirim ke emailnya teman-teman saya yang ada di luar negeri, misalkan. Kemudian saya mengupload, saya punya di situs, kemudian saya punya aplikasi sudah masuk di Play Store, orang kan bisa download. Seluruh dunia loh. Kan? Jadi, dikatakan proses branding produk itu lebih mudah kita gunakan. Potensi pertumbuhan drastis. Itu akan otomatis. Pertumbuhannya akan naik. Kenapa? Karena bayangkan, mustahil lah kalau 1.000 orang membaca kita punya produk. Masa tidak ada 10-20% lah yang mau membeli? Itu saya pikir mustahil tidak terjadi seperti itu. Pasti akan terjadi bahwa sekian kita punya konsumen, kita punya target sekian persen konsep di mana produk kita akan laku. Berarti kalau kita sudah masuk dari konsep yang besar, kita tugasnya adalah tinggal menyiapkan produk. Karena kan kurang bagus kalau kita punya di situs. Saya mau pilih barang, oh ya barangnya tidak ada. Oh mau klikin barangnya tidak ada. Terus bagaimana? Masa katanya perusahaan besar sudah ada situsnya, klik barang ini tidak ada. Iya kan? Nah, biasa kan terjadi seperti itu. Kalau contoh kecil saja, kita ke restoran yang besar, ya kan? Kalau itu yang terjadi, kita akan merasa kecewa. Kayak saya mau pesan jus alpukat. Oh maaf, jus alpukatnya habis. Oke, kalau begitu saya ganti saya jus apel. Oh maaf, jus apelnya habis. Kok restoran skala besar begini modelnya? Ya kalau memang itu sebenarnya ada teorinya itu adalah kalau konsep seperti itu ya mending nggak usah. Maksudnya nggak usah dicantumkan kalau memang tidak ada. Dan kalau dia restoran besar tidak boleh begitu. Ya, meskipun mungkin pernah kita dapatkan, tapi hanya berapa persen lah. Nggak boleh seperti itu. Ya, pada umumnya biasa yang terjadi itu adalah misalkan rumah-rumah makan yang kecil yang konsepnya middle dan low usaha ya UKM dan lain sebagainya itu biasa kan terjadi seperti itu. Oh ya lagi habis alpukatnya Pak, lagi ini masih sementara dipetik, ya kan? Kalau begitu modelnya ya kadang kita masih maklumi karena kan dia usaha kecil. Tapi kalau dia restoran besar dan tidak ada dana, apa yang kita mau pesan ini kalau begini modelnya, ya kan?
Selanjutnya, jadi itu adalah salah satu kelebihan dari digital marketingnya dibandingkan strategi pemasaran yang biasa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan digital marketing bagi perusahaan. Menghapus batas wilayah dan waktu saat memasarkan produk. Iya, tadi saya sudah sampaikan. Saya tidak perlu memilah-milah. Oh, saya mau kirim ke A, mau kirim ke provinsi B. Tolong, provinsi B saya harus komunikasi dulu dengan wali kotanya, dengan gubernurnya. Bisa tidak produk saya? Ini sekedar digital marketing memasarkan. Tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada batasan wilayah. Sama. Jadi di dalam aplikasi itu tidak ada provinsi A, B provinsi B, C provinsi. Tidak ada. Search satu kali kirim. Selesai. Mau orang di bawah kolom rumah, mau di mana, mau di negara mana, orang sudah bisa melihat dan membaca kita punya produk yang kita jual. Yang kedua adalah sistem penjualan produk lebih cepat ya, dan tertarget. Ya. Jadi penjualan kita akan lebih cepat. Kenapa? Karena orang baca, oh saya mau pesan. Setelah dibaca, butuh, saya tinggal klik. Ya kan? Berarti lebih cepat. Dan target pasar kita sudah bisa memilah-milah. Meskipun sebenarnya tidak secara langsung di dalam aplikasi bahwa kita tidak mempeta-petakan wilayah, tetapi kita sudah tahu. Kan di situ ada tolong Anda bisa Anda punya biodata nama Anda, asal daerah. Nah, tugasnya lah kita sebagai yang punya usaha ini ditugaskan untuk memilah-milah, nggak apa-apa. Oh, berarti target pasar saya bisa melihat, oh di provinsi A ternyata target pasar saya bisa mencapai 70% sampai 80%. Oh di perusahaan di provinsi B target pasar saya hanya sekitar 20% saja. Oh yang lain ada 30%. Nah, jadi jelas sekali. Jelas sekali. Kita tinggal memilah-milah, kita bikin kolom di Excel, oh kelihatan nanti, sehingga kita bisa melihat seberapa besar peluru yang kita keluarkan ke daerah-daerah mungkin yang kurang meminati produk kita. Berarti kita punya strategi untuk melihat itu. Kalau yang sudah laku, oke tahan-tahan, kasih saya dulu, masih senang, oh menurun, diperbaiki. Berarti kita harus punya peluru lain lagi, ya kan? Itu yang dikatakan. Lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen. Itu sudah pasti. Kita lebih nah, tidak ada kejelasan. Anda suku apa, Anda agama apa, Anda orangnya hitam, putih, cakep, cantik, tidak ada. Mereka tidak perlu tahu bagaimana kita berbelanja, tidak perlu tahu siapa yang punya, iya kan? Paling tidak kadang kita kalau misalnya sudah mau melakukan proses itu, paling kita tahu di daerah mana. Kita tidak sampai menanyakan siapa yang punya, terus orang tuanya siapa, neneknya siapa, agamanya apa, tidak ada. Jadi hubungan dengan konsumen itu aman-aman saja, tidak ada persoalan. Kesempatan personalisasi produk sesuai dengan karakteristik konsumen. Nah, kita bisa jelas, nanti kan di aplikasi sudah jelas komentar. Tolong berikan saran dan kritik. Produk apa yang diinginkan? Oh ya, produk apa yang tidak sesuai Pak? Tolong produknya diganti, kurang bagus. Di sini kan musim begini, jadi tidak perlu menjual musim seperti ini. Apa produk seperti ini jelas. Jadi kita bisa memasarkan produk kita sesuai dengan karakteristik konsumen. Nah, salah satu kan penyebabnya adalah kenapa konsumen tidak membeli produk kita. Satu, dipengaruhi oleh kondisi iklim, tidak sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi betul-betul kan kita harus melakukan survei. Anda mau menjual tidak mengetahui konsumen Anda siapa? Aduh, nggak bisa lah. Kita harus survei. Kan banyak orang tidak bisa mendirikan usaha. Sudah didirikan bangkrut 1 bulan saja. Bagaimana tidak bangkrut? Anda tidak tahu target konsumen Anda siapa? Anak kecil kah? Dewasa kah? Orang besar kah? Orang kaya kah? Orang miskin kah? Orang sedang-sedang kah? Atau siapa? Orang berpendidikan kah? Tidak berpendidikan kah? Kantoran kah? Swasta kah? Atau siapa? Jadi itu. Yang kelima adalah sehingga kita bisa mendapatkan sebuah profit yang banyak dalam waktu yang singkat gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya jenis digital marketing. Jadi saya agak percepat sedikit ya. Kita bisa menggunakan namanya search engine marketing ya. Jadi bisa menggunakan digital marketing yang fokus pada promosi produk ya, melalui mesin pencarian seperti Google, kemudian Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Jadi strategi ini marketing itu adalah salah satu yang dilakukan melalui pembuatan dalam bentuk website. Kemudian social media marketing
Saya kira kita sudah tahu semua bahwa yang kita gunakan salah satunya adalah misalnya Facebook, kemudian kita pakai apa namanya Instagram, ya, kita pakai WhatsApp, email marketing melalui email kita bisa kirimkan melalui sebuah digital advertising, itu apa namanya, untuk beriklan. Kita bisa beriklan di beberapa website yang ada, kemudian kita buat voting YouTube, kemudian kita menyiapkan untuk misalnya customer service automation yang langsung memberikan jawaban ketika ada sebuah persoalan yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian affiliate atau dropshipping, ya, kita bisa mendapatkan pada saat kita melakukan pemasaran dengan rating yang terbanyak sehingga ada profit yang bisa kembali ke kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah strategi digital marketing dan berapa contohnya, ya. Nah, kita bisa melihat yang pertama adalah search engine optimization, ya. Jadi poin pertama ini adalah dengan konsep mendapatkan lebih banyak pengunjung website secara organik, ya, tanpa memasang iklan. Jadi contohnya adalah pembuatan artikel-artikel yang ada di media, kita bisa melihat, kemudian orang bisa membaca itu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas sosial media, tadi saya sampaikan melalui YouTube, TikTok dan sebagainya. Saya pikir ini memang saat ini konsepnya cukup besar, ya. Kalau kita mau pakai itu untuk apa namanya, untuk memasarkan produk, sekarang TikTok ya sudah luar biasa prosesnya. Knowledge marketing, pengetahuan lainnya bisa kita gunakan untuk memasarkan sebuah produk. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses analisa pemanfaatan data, hard selling, soft selling, dan hypno selling, ya. Jadi konsepnya adalah di mana salah satu jenis strategi dengan teknik penjualan paling banyak, ya. 3 istilah itu adalah hard selling, soft selling, dan hypno selling, dengan konsep di mana akan dengan selama menerapkan strategi digital marketing diantaranya adalah dari konsep ketiga itu. Jadi lebih melihat bagaimana sistem skill yang dimiliki oleh seseorang untuk bagaimana dia memasarkan sebuah produk. Kemudian Google dan sosial media, saya pikir Anda sudah memahami itu, lead generation. Kemudian ya, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.